Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam, taufik, dan nikmat-nikmat lainnya. Sehingga dengan nikmat Allah tersebut kita semuanya pagi hari ini bisa kembali bersama-sama dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Mujibul Muhtaj fi Ma'rifatil Isra'i wal Mi'raj. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan istiqamah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing. Jangan lupa lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa kana qad syukka sadrun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ayyuhissa bi alamin. Wa kana lan ana apa kelakuan qad syukka iku teman-teman wustin belah apa sadrun nabiyyi dodone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ayyuhissa saking tanpa yen to ngrasa sapa Kanjeng Nabi bi alamin kelawan loro. Tsumma u'ida nuli ten balekaken apa sadr kama kana kaya barang kana kang wis ana apa ma
qabla ayyusra ing dalam sadurunge yen to den isra'aken bihi kelawan Kanjeng Nabi lailan ing dalem wektu bengi min baiti ummi Hani'in saking omahe ummi Hani min Makkah saking Makkah al mukarramati min al masjidil harami saking al masjidil haram. Qala wasdawa sapa Anas bin Malikin Anas ibn Malik kana ana sapa Abu Dzarrin Abu Dzar iku yuhaddisu nyritakaken sapa Abu Dzarrin anna Rasulullah ing sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah furija wasten buka apa saqfu baiti atepe omah ingsun wa analan halih utawi ingsun iku bi Makkah ing dalem tanah Makkah fanazala nuli tumurun sapa Jibril fafaraja nuli bedah sapa Jibril sadri ing dodo ingsun thumma ghasalahu nuli basuh sapa Jibril ing sadri min ma'in saking banyu mimma zamzama saking banyu zamzam. Summa jaa nuli teka sapa Jibril bitastin kelawan bejana min zahabin saking emas mumtaliin kang penuh apane hikmatan hikmahe wa imanan lan imane. Fa afraghaha nuli nuwangaken sapa Jibril ing tastin min zahab utawa fa afraghaha hikmah wa iman fi sadri ing dalem dodo ingsun summa atbaqahu nuli nutup sapa Jibril ing sadri rawahu Muslimun. Hadirin rahimakumullah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan di waktu malam dari Al-Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa atau sebelum Nabi diisrakan, terlebih dahulu dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibelah oleh malaikat Jibril, tetapi tanpa merasakan rasa sakit sama sekali. Ini karena yang melakukannya adalah Jibril alaihissalam. Jadi sebelum pada hari ini dikenal dengan istilah operasi, ada operasi sesar dan sebagainya. Malaikat Jibril alaihissalam ketika itu sudah melakukannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril membelah dada Nabi, kemudian tanpa merasakan sakit sama sekali. Kemudian dibawakan sebuah bejana yang berisi hikmah dan iman. Kemudian dicuci terlebih dahulu. Jadi dicuci dengan air zam-zam. Setelah itu dituangi dengan iman dan hikmah di dalam dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peristiwanya disebutkan di dalam hadis. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Makkah dekat Al-Masjidil Haram di rumah Ummi Hani, kemudian tiba-tiba malaikat Jibril itu membuka atap rumah tanpa atap rumah dari atas, tanpa ada asar seperti orang masuk ke dalam rumah melalui atap. Jadi melalui atap beliau masuk, kemudian membawa Nabi dan membelah dadanya, mencucinya dengan air zam-zam, kemudian memenuhinya dengan iman dan hikmah, kemudian ditutup kembali dadanya dan kembali seperti semula. Baru kemudian Rasulullah diisrakan. Wa qad jama'a lan wis teman-teman ngumpulaken sapa Allahu azza wa jalla li sayyidina kanggo
bendoro kita rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ngumpulaken jami'al anbiya'i ing sekabehane pira-pira nabi. Shalawatullahi wassalamuhu alaihim fi baitil maqdisi ing dalem baitil maqdis. Min adama nyatane saking Nabi Adam. Faman nuli wong ba'dahu kang ing dalem sakwuse Adam. Fasalla nuli salat sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan al-anbiya imaman halih dadi imam. Wa hadalan utawi iki iku dalilun wa hadalan utawi iki iku dalilun dadi dalil ala annal anbiya'a ing sak temene pira-pira para nabi iku lahum ketuwe al anbiya tasarrufun utawi tasarruf tindakan bi idznillahi kelawan izine Allah ba'da mautihim ing dalem sause matine al anbiya. Wa yanfa'una lan aweh manfaat sapa anbiya man ing wong syaa kang wis ngersakaken sapa Allahu Gusti Allah. Ayan tafi'a ing yen to ngalap manfaat sapa man minhum saking para nabi. Fa innahum mangka satemene para nabi iku khussu dan khususaken sapa anbiya bi umurin kelawan pira-pira perkara tamayyazu kang dadi istimewa sapa anbiya biha kelawan umur ansa irin nasi saking sekarine pira-pira menungso. Faqad rawa lan teman-teman wis ngriwayataken sapa Al-Bazzaru Imam Al-Bazzar wal Baihaqi lan Imam Baihaqi wa ghairuhuma lan sakliyane Al-Bazzar wal Baihaqi anna rasula ing sak temene rasul iku qala wis dawuh sapa rasul al anbiya'u utawi pira-pira nabi iku ahyaun pira-pira wong kang urip fi kuburihim ing dalam kubure al anbiya yusalluna padha salat sapa al anbiya. Wa qala lan wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsil Isra'i ing dalam hadis Isra wal Mi'raji thumma dakhaltu nuli manjing sapa ingsun Baitul Maqdisi ing Baitul Maqdis fajumi'a nuli den kumpulaken liya kanggo ingsun sapa al anbiya'u pira-pira nabi alaihi wassalam faqaddamani nuli ngejoaken ing ingsun sapa Jibrilu malaikat Jibril hatta amamtuhum sehingga ngimami sapa ingsun ing al anbiya summa su'ida nuliten unggahaken biya kelawan ingsun ila samai sapa biya kelawan ingsun ila samai maring langit rawahun Nasaiyu. Hadirin rahimakumullah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dan sampai di Baitul Maqdis, ternyata para nabi sudah dikumpulkan di sana. Para nabi mulai dari nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sampai nabi-nabi berikutnya, semuanya sudah berkumpul di Baitul Maqdis. Jadi seluruh para nabi telah berkumpul di Baitul Maqdis menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini membuktikan kepada kita bahwa para nabi setelah wafat mereka itu masih memiliki tasarruf. Mereka tidak seperti orang biasa. Para nabi tidak seperti manusia biasa, kalau sudah mati maka ada kalanya, kalau orang biasa ada kalanya dia diazab di dalam kuburnya atau dia mendapatkan nikmat-nikmat kubur yang tidak memiliki tasarruf meskipun tidak secara mutlak. Ini nanti kita bahas khusus untuk para nabi. Mereka itu memiliki keistimewaan
yang berbeda dengan selain para nabi. Di antara keistimewaannya bahwa para nabi di dalam kuburnya itu mereka hidup menjalankan sholat. Jadi para nabi di dalam kuburnya itu mereka hidup, mereka melaksanakan sholat. Sebagaimana hadis Nabi, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi itu hidup di dalam kuburnya mereka sholat. Ini menunjukkan mereka memiliki tasarruf, mereka masih melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu. Bahkan di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan, seluruh para nabi pada keluar dari dalam kuburnya. Mereka pada keluar dari dalam kuburnya dan berkumpul di Baitul Maqdis untuk menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sampaikan para nabi itu kebanyakan diutus di daerah itu, di daerah Syam. Kuburan para nabi juga kebanyakan berada di daerah Syam. Nah, ketika nabi itu datang, para nabi pada keluar dari dalam kuburnya, berkumpul di Baitul Maqdis menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu malaikat Jibril mempersilahkan Nabi untuk maju ke depan melaksanakan sholat. Beliau dimohon untuk bisa menjadi imam dari para nabi. Ini menunjukkan Nabi Muhammad adalah afdalul anbiya. Beliau adalah nabi yang paling mulia. Sehingga beliau yang diminta untuk menjadi imam sholat bagi seluruh para nabi. Berarti beliau imamul anbiya, imamnya para nabi seluruhnya. Beliau adalah afdalul anbiya, nabi yang paling mulia. Sehingga para nabi menyambutnya, sehingga beliau dijadikan sebagai imam sholat bagi seluruh para nabi yang telah berkumpul di Baitul Maqdis. Kemudian di sisi yang lain, ini adalah juga dalil bahwa orang yang mati itu masih bisa memberikan manfaat bagi orang yang hidup. Orang yang mati itu masih bisa memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Khususnya para nabi, para wali, itu masih bisa memberikan manfaat untuk orang yang hidup. Buktinya di sini para nabi alaihimus salatu wassalam, mereka masih bisa keluar dari dalam kuburnya dan menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Baitul Maqdis. Mereka masih bisa keluar dari kuburnya. Dan terbukti mereka keluar dari dalam kuburnya. Bukan hanya ruhnya saja yang keluar, tetapi ruhan wa jasadan, mereka keluar dari dalam kuburnya dan berkumpul di Baitul Maqdis. Meskipun untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut pendapat yang unggul, Nabi itu tidak keluar dari dalam kuburnya. Ada sebagian orang dari kalangan ahli sunnah itu ada yang meyakini bahwa ketika seseorang membaca sholawat maka Nabi akan datang. Ada yang mengatakan seperti itu. Sehingga ketika mahalul qiyam itu Nabi datang. Menurut sebagian pendapat. Tetapi pendapat itu pendapat yang lemah. Yang benar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kemuliaannya sehingga beliau itu yuzaru wala yazuru. Beliau itu yang kita ziarahi, bukan beliau yang berziarah kepada kita, tetapi kita yang menziarahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang datang ke Madinah sana untuk menziarahi Nabi, bukan Nabi yang datang kepada kita. Dan itu adalah sebuah kemuliaan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pendapat yang lebih unggul, yang lebih kuat.
ketika seseorang itu bisa melihat Nabi dalam keadaan jaga, itu tidak berarti bahwa Nabi datang. Mungkin seseorang itu di masa hidupnya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan jaga, tidak dalam keadaan mimpi, mungkin. Tetapi tidak berarti Nabi kemudian datang ke sini. Misalnya orang Indonesia melihat Nabi. Tidak berarti Nabi itu datang ke sini. Tetapi akan dibukakan hijab kita antara kita dengan Nabi yang di Madinah. Sehingga meskipun kita berada di Indonesia, kita akan bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan memberikan anugerah kepada sebagian hambanya untuk bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Madinah tanpa Nabi datang ke sini dan tanpa kita datang ke sana. Itu sesuatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sampaikan sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami fasayarani yaqazatan." Barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, maka dia akan melihatku dalam keadaan jaga, tidak dalam keadaan tidur. Itu salah satu busyra atau fadilah dari bermimpi bertemu Nabi, bermimpi melihat Nabi. Siapa di antara kita yang pernah melihat Nabi dalam mimpi, maka dalam keadaan jaga, tidak dalam keadaan mimpi, dia nanti akan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menandakan bahwa dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka seseorang harus mengejar, berusaha untuk bisa bermimpi, bertemu, melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam cara. Yang paling utama adalah dengan belajar, mengajarkan, mendakwahkan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling utama. Kalau kita ingin bermimpi ketemu Nabi, yang paling utama adalah kita belajar ilmu agama. Karena ilmu agama adalah ilmu yang diajarkan oleh Nabi. Seperti inilah yang diajarkan oleh Nabi, ilmu-ilmu agama itu diajarkan oleh Nabi, maka kita pelajari, kemudian kita ajarkan, kita amalkan, yang itu berupa kewajiban kita laksanakan, yang berupa larangan kita tinggalkan, yang berupa sunnah Nabi, yang hukumnya itu sunnah, kita berusaha laksanakan, kita dakwahkan ajaran Nabi, akidah Nabi, syariat Nabi kita ajarkan, maka insya Allah dengan itu kita akan bisa mendapatkan anugerah bermimpi ketemu Nabi. Ditambah membaca sholawat tertentu, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Maka itu adalah sebuah cara untuk bisa kita mendapatkan anugerah bermimpi ketemu Nabi. Karena itu sebuah nikmat, dan apabila seseorang bermimpi ketemu Nabi, insya Allah dia akan mati dalam husnul khotimah. Padahal mati husnul khotimah itu adalah tujuan setiap orang hidup. Karena setiap orang yang hidup akan mati, dan yang dicari adalah mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan beriman. Karena jika seseorang mati dalam keadaan beriman, dia akan menjadi ahlul jannah. Sebanyak apapun dosa yang dilakukannya, dia adalah ahlul jannah. Jika masuk ke dalam neraka karena dosa yang dilakukannya, maka dia tetap akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga.
Untuk itu kita berusaha untuk bisa bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan malas belajar ilmu agama. Jangan malas untuk mengajarkan ilmu agama. Jangan malas untuk mengamalkan ilmu agama. Jangan malas untuk memperjuangkan ilmu agama. Nah, itu yang pokok. Yang pokok. Kalau ada orang nggak mau belajar ilmu agama, gimana dia bisa bermimpi ketemu Nabi? Tidak banyak orang yang bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang sudah merasa dia amalnya banyak, wiritannya, baca sholawatannya banyak sekali, tetapi nggak kunjung bermimpi ketemu Nabi. Bahkan ada sebagian mereka yang secara zahir sudah tergolong sebagai orang soleh zahirnya, tetapi sudah bertahun-tahun umurnya sudah tua, dia juga nggak pernah bermimpi ketemu Nabi. Tetapi banyak santri kita belum lama dia belajar ilmu agama, kemudian dia mendapatkan anugerah bermimpi melihat Nabi. Nah, karena ini adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Bukan sembarangan orang, tetapi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan anugerah tersebut. Nah, kita melenceng ke sana, tetapi ada faedahnya. Nah, tadi kita mengatakan bahwa para nabi selain Nabi Muhammad, mereka keluar dari kuburnya. Tapi kalau Nabi Muhammad, beliau nggak keluar dari dalam kuburnya untuk datang kepada kita. Tetapi kita yang hendaknya datang ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meskipun demikian, seseorang dari jarak yang jauh bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila Allah berkehendak. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Setelah sholat, kemudian Nabi baru dimi'rajkan, dinaikkan dari Baitul Maqdis menuju ke atas langit yang ketujuh. Rawahun Nasa'i. Min ajaibi ma ra'a ar-Rasul alaihi salatu wassalamu fil Isra. Min ajaibi, setengah sangking pira-pira keajaibane perkara ra'a kang wis ningali sapa ar-Rasul alaihi salatu wassalam fil Isra'i ing dalam Isra. Ad-dunya utawi dunya. Iku min ajaibi ma ra'a ar-Rasul alaihi salatu wassalam fil Isra ad-dunya utawi dunya. Ra'a wis ningali sapa Kanjeng Nabi, wa huwa halih utawi Kanjeng Nabi iku fi tariqihi ing dalam dalane Kanjeng Nabi ila Baitul Maqdis maring al Baitul Maqdis. Ad-dunya ing donya, ningali ing donya. Bi surati ajuzin, kelawan bentuk wong wadon kang sepuh tuwa, nenek-nenek. Wahia lan utawi surah Ajuz iku isyaratun, dadi isyarat ila annahu maring sak temene kelakuan fata wuspot min umurid dunya saking umurid dunya apa aksaru kang luweh akeh mimma saking barang bakia kang tersisa apa ma fal akhiratu mangka utai akhirat iku qaribatun cedhek wal matlubu lan utai kang ten tuntut ayasta'iddah yanto siap-siap sapa al insanu manungsa laha maring akhirat. Waqat wasafa lan teman-teman wis nyifati sapa nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya ing dunya annaha sak temene dunya iku kasyamsi kaya srengenge. Idza tadallat tatkalane wis nyedeki apa syams lil ghurubi maring
tenggelam. Wa qala lan wasdawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, mad dunya ora ana utawi dunya bijambil akhirah ing dalem ngersane akhirat iku illa kama yadau kejaba kaya oleh nyeleh sapa ahadukum salah siji sira kabeh isba'ahu ing drijine ahadukum fil bahri ing dalem laut fal yanzur mongko becik ningali sapa ahadukum bima kelawan barang yarji'u kang bali apa ma maknahu tai maknane hadis hadzal baladu utawi teles-teles iki alqalilu kang sedidik alladzi kang ya'luku kang gumantung apa alladzi alal isba'i ing atase driji minal bahri saking lautan al-kabiri kang gede huwa utawi al-balulul qalil bin nisbati kelawan nisbat lil bahri maring laut iku kala syai kaya ora ana swiji-wiji kadzalika iku kaya mangkono-mangkono al-balalul qalil naimud dunya nikmat dunya bil akhirati utawi nikmat dunya bil akhirati kelawan bin nisbati kelawan nisbat lil akhirati maring akhirat iku kala syai kaya ora ana swiji-wiji. Hadirin rahimakumullah, ada keajaiban-keajaiban yang dilihat oleh Nabi. Karena tujuan daripada Al-Isra wal Mi'raj itu adalah untuk memperlihatkan keajaiban-keajaiban yang ada di alam bawah di dunia dan yang berada di alam atas. Itu tujuan dari Al-Isra wal Mi'raj. Seperti dalam ayat Al-Quran, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kekuasaan kami. Itu adalah tujuan Al-Isra. Dan juga Al-Mi'raj sama, tujuannya adalah untuk memuliakan Nabi dengan memperlihatkan kepada beliau tanda-tanda keagungan Allah, keajaiban-keajaiban yang berada di alam bawah di waktu Isra dan keajaiban-keajaiban di alam atas ketika Mi'raj. Maka apa yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra? Yang pertama, Rasulullah melihat dunia. Rasulullah melihat dunia dalam perjalanan ke Baitul Maqdis. Rasulullah melihat dunia dalam bentuk nenek-nenek. Nenek-nenek itu masih muda atau sudah tua? Tua, namanya juga nenek. Jadi seorang perempuan tua itu gambaran dari dunia yang menunjukkan bahwa dunia ini sudah tua, yang menunjukkan bahwa dunia ini sudah tua. Umurnya dunia ini yang terpakai dengan yang belum terpakai lebih banyak yang sudah terpakai. Umur itu kan sudah ditentukan, termasuk dunia ini mulai diciptakan sampai kapan dihancurkan, kapan kiamat itu kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya kita manusia, kita sudah ditetapkan umur kita. Kapan kita mati itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ditentukan itu umurnya 60, ada yang ditentukan umurnya 70, ada yang ditentukan umurnya 65, dan seterusnya. Nggak sama. Ada yang ditentukan umurnya cuma 20, ada yang ditentukan umurnya cuma 30, macam-macam. Dan itu kalau sudah ditentukan ajalnya, maka nggak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Jika seseorang misalnya ditetapkan oleh Allah umurnya itu misalnya 30. Kemudian sekarang dia sudah berumur 28. Berarti yang terpakai sama yang belum terpakai lebih banyak mana?
lebih banyak yang sudah terpakai, karena 28 sudah kepakai, tinggal 2 tahun. Kalau misalnya seseorang ditetapkan umurnya 30, sekarang dia masih umur 2 tahun misalnya, masih baru lahir 2 tahun. Berarti umur yang kepakai dengan yang belum terpakai lebih banyak mana? Yang belum terpakai lebih banyak. Nah, dunia ini sudah ditetapkan, kapan kiamatnya sudah ditetapkan. Nah, ketika Nabi Isra digambarkan dunia itu seperti nenek-nenek. Berarti yang terpakai dengan yang belum kepakai, dunia ini umurnya lebih banyak mana? Lebih banyak yang sudah kepakai. Berarti sebentar lagi kiamat. Kiamat itu sudah dekat, akhirat itu sudah dekat. Menunjukkan itu. Itu di zaman Nabi. Bagaimana zaman sekarang yang sudah 1400 tahun jaraknya antara Nabi dengan kita. Artinya semakin dekat lagi. Nah, kiamat semakin dekat lagi. Nah, meskipun hitung-hitungan tahun masih jauh, tetapi dia sudah dekat. Kiamat yang besar sudah dekat meskipun masih jauh. Artinya jauh hitung-hitungannya. Kalau dilihat dari umur dunia, maka dia dekat. Tetapi kalau dilihat bahwa tanda-tanda besar kiamat belum ada, itu masih jauh. Artinya secara zahir kita tidak akan menemui kiamat itu. Tetapi setiap kita akan mati, yang itu merupakan yang juga hakikat selesainya seseorang di dunia itu, meskipun tidak kiamat besar, tetapi kita akan berakhir dengan kematian yang kemudian akan memasuki alam barzakh, dan yang kemudian setelah kiamat nanti akan masuk pada qiyamah dan akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena telah diisyaratkan bahwa dunia itu sudah tua, dalam bentuk nenek-nenek itu sudah tua, maka itu kita dituntut untuk segera bersiap-siap. Kita dituntut untuk segera bersiap-siap menghadapi akhirat. Nah, kita matlub di sini, al-matlub ayyasta'iddal insanu laha. Yang dituntut dari kita itu adalah kita untuk menyiapkannya. Kalau kita nanti mati, maka kita sudah memiliki bekal untuk akhirat. Karena bekal akhirat itu dibutuhkan sangat banyak, karena akhirat itu abadi sehingga membutuhkan bekal yang sangat banyak. Semakin lama kita bepergian, maka semakin banyak bekal yang dibutuhkan. Jika kita misalnya bepergian ke Jakarta, di sana kita rencanakan 1 minggu, maka bekalnya akan berbeda apabila kita rencanakan di sana cuma 1 hari. Apabila kita berencana di sana 1 bulan, bekalnya akan lebih banyak lagi dibutuhkan. Jika kita berencana di sana akan tinggal 2 bulan, maka bekalnya akan semakin banyak. Bagaimana dengan akhirat yang nanti kita di sana menetap selama-lamanya? Tidak ada akhirnya. Maka membutuhkan bekal yang tidak sedikit. Sepanjang hidup kita, hendaknya kita gunakan untuk mencari bekal tersebut dalam rangka untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah, bahkan disebutkan bahwa dunia ini kasyamas idza tadallat lil ghurub. Jadi seperti matahari ketika sudah mendekati tenggelam. Kalau artinya sudah sore, dunia ini sekarang sudah sore, bukan pagi lagi, tetapi sudah sore. Terlihat matahari sudah merendah, akan tenggelam. Seperti itu umur dunia itu. Kalau sore hari kalian melihat ke arah barat,
Melihat mataharinya sekitar jam berapa? Setengah, kalau sekarang setengah 6. Sudah seperti itu, dunia itu sudah mau tenggelam. Artinya dunia ini sudah mau berakhir, sudah sangat dekat. Akhirat itu sudah sangat dekat. Maka orang yang berakal, dia yang bersiap-siap untuk menghadapinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mad dunya bi jambil akhirah illa kama yadau ahadukum isba'ahu fil bahr falyanzur bima yarji." Karena dunia ini pendek, bahkan umur dunia ini sudah dekat dengan kepunahan, maka hendaknya seseorang itu mementingkan akhirat daripada dunia. Apalagi nikmat dunia itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan nikmat akhirat. Nikmat dunia itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan nikmat akhirat. Nggak ada apa-apanya nikmat dunia. Kita senang di dunia ini, nggak ada apa-apanya dengan kesenangan di akhirat, kesenangan di surga. Makanan-makanan yang kita nikmati, yang nikmat-nikmat itu tidak seberapa dengan kenikmatan makanan di akhirat nanti. Kehidupan yang nyaman di dunia ini itu tidak seberapa dibandingkan dengan ketenangan, kenyamanan hidup di dalam surga. Artinya kenikmatan di dunia ini itu sama sekali tidak sebanding dengan kenikmatan akhirat. Digambarkan oleh Nabi seperti apabila kita masukkan jari kita ke laut. Ini laut, ya, laut dengan airnya yang sangat-sangat banyak. Kemudian tangan kita masukkan ke dalam air laut. Setelah itu kita angkat. Maka dunia itu seperti air yang ada di jari itu. Banyak atau sedikit? Sedikit. Kenikmatan akhirat seperti air lautan, kenikmatan dunia itu seperti air yang menempel di jari ketika kita angkat dari lautan. Artinya sangat sedikit jika dibandingkan dengan nikmat akhirat. Maka orang yang berakal, dia akan mendahulukan akhirat daripada dunia. Itu orang yang berakal. Kalau orang yang bodoh, yang akalnya nggak waras, maka dia akan mendahulukan dunia daripada akhirat. Dia akan mengejar kenikmatan dunia dan dia akan melalaikan kenikmatan akhirat yang abadi, yang kenikmatan dunia tidak sebanding dengannya. Yang abadi ditinggalkan, mementingkan yang sementara. Itu namanya orang bodoh. Diberi nikmat, ini nikmat hanya 60 tahun. Ini nikmat selama-lamanya. Dia malah milih nikmat yang hanya 60 tahun. Bodoh apa enggak? Bodoh. Dan kebanyakan kita itu bodoh. Karena kebanyakan kita lebih memikirkan dunia. Akhirat tidak begitu dipentingkan. Suruh belajar ilmu agama saja nggak mau. Itu pertanda nggak mementingkan akhirat. Karena akhirat tidak bisa diperoleh tanpa ilmu agama. Karena akhirat itu, kebahagiaan akhirat itu dengan iman dan takwa. Iman dan takwa tidak bisa diperoleh tanpa ilmu agama. Kalau ada seseorang nggak mau belajar ilmu agama, yang dicari itu adalah harta dunia, ilmu agama dan takwa tidak tidak dicari, maka dia akan sengsara nanti di akhirat selama-lamanya. Dia akan senang di dunia, tetapi hanya sementara waktu. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Hadirin rahimakumullah. Inilah gambaran dari dunia seperti nenek-nenek. Artinya sudah mau habis dunia ini. Kita siap-siap untuk menghadapi akhirat. Iblis yang berikutnya.
Ra'a ningali sapa Kanjeng Nabi syai'an ing suwiji-wiji mutanahhiyan kang mutanahhiyan halih kang awe-awe ane toriki saking dalan. Yad'uhu manggil-manggil manggil-manggil sapa syai' ing Kanjeng Nabi. Wa huwa lan utai syai' iku iblisu iblis. Wa kana lan ana sapa iblisu iblis iku minal jinni saking jin. Al mukminina kang mukmin fi awwali amrihi ing dalem kawitane urusane iblis. Summa kafara nuli kufur sapa iblis li'tiradihi krana protese iblis alallahi ing atase Allah. Qala wis dawuh sapa Allah Gusti Allah taala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Wala yajuzu lan ora wenang apa yuqala yen taten ucapaken inna iblisa satemene iblis iku tawusal malaikah pimpinane malaikat. Fahuwa mangka utai iblis iku lam yakun ora ana sapa iblis iku malakan malaikat qattu babar pisan. Wala raisan lan ora ana iku pimpinan lahum kedue malaikat. Wa dalilu lan utawi dalile ala dzalika ing atase mangkono-mangkono iku annallaha satemene Allah iku qala dawuh sapa Allah illa iblis kana minal jinni kana illa iblis kana ana sapa iblis iku minal jinni setengah sangking jin. Wa rasul lan utai rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa rasul khuliqat wis den ciptaaken sapa al malaikatu malaikat min nurin sangking cahaya wa khuliqalan wis den ciptaaken sapa al jannu jin min marijim min nar sangking sangking geni, sangking bilatan api geni. Fatabayyana mongko dadi jelas anna iblisa sak temene iblis anna iblisa sak temene iblis iku minal jinni sangking jin hakikatan kelawan nyoto walam yakun lan ora ana sapa iblis iku malakan malaikat qattu babar pisan. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang kedua yang dilihat oleh Nabi dalam perjalanan Isra, Nabi melihat iblis. Jadi ketika Nabi lewat ada sesuatu yang mutnanahiyan tadi menyingkir ya, artinya tadi apa diartikan yang tepat menyingkir dari bahu jalan. Dia awalnya di jalan, kemudian ketika Nabi lewat dia minggir dari bahu jalan. Kemudian dia manggil-manggil Nabi, manggil Nabi. Siapa itu? Iblis, Jibril, malaikat Jibril menjelaskan bahwa itu adalah iblis. Iblis itu siapa? Iblis itu nenek moyangnya setan. Nenek moyangnya setan yang sampai sekarang itu masih hidup. Iblis itu berasal dari bangsa jin, bukan berasal dari bangsa malaikat. Dia asli dari bangsa jin. Hanya saja iblis di awal-awal dulu iblis ini mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah bersama para malaikat di dalam surga. Jadi para malaikat di dalam surga, kemudian ada iblis berasal dari bangsa jin,
beribadah bersama malaikat. Nah, bukan dia malaikat, bukan dia bagian dari malaikat, tetapi dia jin yang beribadah kepada Allah bersama para malaikat di dalam surga. Itu dulunya. Namanya Azazil, nama aslinya. Kemudian dia protes kepada Allah dan menjadi kufur. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan kepada para malaikat, termasuk jin yang beribadah bersama para malaikat di dalam surga, untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Bukan sujud ibadah, tetapi untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Ketika itu di syariat dulu, zaman Nabi Adam, zaman Nabi Yusuf, itu manusia boleh sujud hormat kepada manusia lain. Kalau dalam syariat Nabi Muhammad nggak boleh sujud hormat kepada manusia lain. Nah, malaikat bersama iblis yang beribadah kepada para malaikat itu diperintahkan untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Nah, semuanya sujud, para malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Gak mau sujud hormat kepada Nabi Adam karena kesombongan yang ada di dalam hatinya. Iblis ini sombong. Dia merasa bahwa dirinya lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Adam. Dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairun minhu. Dia mengatakan ana khairun minhu. Saya ini lebih baik daripada Adam. Kata iblis. Kata iblis, ana khairun minhu. Saya ini lebih baik daripada Nabi Adam. Engkau menciptakan aku dari api dan menciptakan Adam dari tanah. Maka saya lebih baik daripada Nabi Adam. Maka saya nggak mau untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, dia memprotes Allah, dia sombong, sehingga menghantarkan dia kemudian keluar dari Islam, keluar dari keimanan, dan kemudian dia ublisa. Dia di ublisa, artinya dia dijauhkan dari rahmat Allah, dia diusir, matrud dari surga, sehingga kemudian namanya menjadi iblis. Namanya menjadi iblis dari kata-kata ublisa. Dia dijauhkan dan diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dia adalah jin, bukan malaikat. Apalagi dikatakan dia pemimpin para malaikat. Enggak sama sekali. Apalagi ada yang mengatakan dia adalah gurunya para malaikat. Ini adalah sesuatu hal yang batil, sesuatu hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Karena ada sebagian orang mengatakan iblis itu malaikat. Ada sebagian mengatakan iblis itu pemimpin malaikat. Ada yang mengatakan iblis itu rajanya para malaikat. Ada yang mengatakan iblis itu gurunya para malaikat. Malaikat yang lain itu berguru, Jibril dan lain itu berguru kepada iblis. Ini adalah pernyataan yang tidak benar. Dia sama sekali bukan malaikat, apalagi pemimpin dari para malaikat, apalagi gurunya malaikat. Dia hanya beribadah bersama para malaikat di dalam surga. Itu saja dulu. Tetapi dia sombong, kemudian dia protes kepada Allah yang menjadikan dia kufur, keluar dari Islam. Yang sejak itu dia kemudian bernama dengan nama iblis. La'anatullah alaih, diberikan umur panjang oleh Allah sampai sekarang. Nanti kiamat baru dia akan mati. Sampai sekarang dia akan mengganggu manusia untuk menyesatkan manusia. Nah, dalil bahwa dia itu
dia itu bukan malaikat sangat banyak dalam Al-Quran. Bahkan dengan nas yang sharih. Dalam hadis itu dikatakan apa? Dalam Al-Quran disebutkan kana minal jinni. Dalam Al-Quran yang tadi kita baca, illa iblisa kana minal jinni. Kurang jelas apa? Langsung disebut kana minal jinni. Sudah ditambah begitu fafasaqa amri rabbihi, itu juga menunjukkan dia bukan malaikat. Karena kalau malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau malaikat dia akan selalu taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat. Sementara dia sudah enggak taat kepada Allah. Bagaimana disebut malaikat? Selain bahwa sudah dikatakan minal jinni. Selain itu dia sendiri mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia sendiri mengaku dia diciptakan dari api. Sementara yang diciptakan dari api itu apa? Itu jin. Kalau malaikat itu diciptakan dari nur. Dia sendiri mengaku saya diciptakan dari api. Kok ada orang mengatakan dia malaikat? Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar. Nah, iblis sendiri mengatakan dia diciptakan dari api, artinya dia sendiri mengakui bahwa dia itu dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat. Nah, maka enggak benar sama sekali yang mengatakan bahwa iblis itu malaikat atau pemimpin dari para malaikat. Nah, Nabi melihatnya di ketika Mi'raj, dia menyingkir dari bahu jalan kemudian manggil-manggil Nabi. Nah, dan Rasulullah kemudian diberi penjelasan oleh malaikat Jibril bahwa itu adalah iblis laknatullah alaihi. Nah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.